Ada satu nama nih yang selama lebih dari 500 tahun udah jadi hantu bagi para pemburu harta karun dan sejarawan, Flor de la Mar. Ini bukan sekedar cerita kapal karam biasa ya, ini adalah kisah tentang salah satu harta karun terbesar sepanjang sejarah yang lenyap begitu saja dalam sekejap. Berapa sih nilainya? Estimasi paling konservatif, paling rendah aja, nilainya hari ini mencapai 2,6 miliar dolar. Saya ulangi ya, miliar dolar. Angka segitu aja udah cukup buat kita ngebayangin kan betapa gilanya misteri yang satu ini. Oke, kita mulai ceritanya. Coba bayangin deh setelah pertempuran yang luar biasa sengit, penjarahan besar-besaran, semua kekayaan itu, semua hasil jerih payah itu hilang, lenyap, cuma karena satu badai. Jadi, dalam pembahasan kali ini, kita akan telusuri 3 bagian utama dari kisah legendaris ini. Pertama, sang kapal itu sendiri yang ternyata punya banyak masalah. Kedua, kota Melaka yang jadi hadiah utamanya. Dan tentu saja yang ketiga, misteri pencariannya yang udah berjalan setengah milenium. Yuk, kita mulai? Oke, pertama-tama mari kita kenalan dulu sama si bintang utama dari tragedi ini, Flor de la Mar. Namanya puitis banget ya, bunga lautan. Tapi jangan salah, di balik nama indahnya, kapal ini punya rekam jejak yang, ya, penuh masalah. Jadi kita perlu paham, ini bukan kapal sembarangan loh. Dibangun tahun 1502, bobotnya 400 ton. Flor de la Mar ini adalah raksasa pada zamannya. Dia ini kayak prototipe, kebanggaan teknologi maritim Portugis yang memang dirancang khusus untuk perjalanan super berbahaya ke India. Ujung tombak ekspansi mereka. Nah, disinilah ceritanya jadi makin ironis. Coba lihat riwayatnya. Pelayaran pertamanya aja udah langsung bocor parah. 3 tahun kemudian, makin parah lagi. Sampai-sampai terjebak 10 bulan di Mozambik. Akhirnya, kapal ini dianggap nggak layak lagi bawa kargo berharga. Jadi fungsinya diubah jadi kapal perang. Poin kuncinya adalah, bahkan sebelum diisi harta karun segunung, semua orang udah tahu kapal ini tuh tua, rapuh, dan nggak bisa diandalkan. Oke, kapalnya udah. Sekarang kita beralih ke hadiahnya, Kota Melaka. Kenapa sih kota ini begitu didambakan? Kenapa Portugis rela berlayar ribuan mil cuma buat menaklukkan kota ini? Jawabannya simpel. Di abad ke-16, Melaka itu pusatnya dunia. Posisinya strategis banget, mengontrol semua jalur dagang laut antara Tiongkok dan India. Ini adalah jantungnya perdagangan rempah-rempah global. Saking kosmopolitannya, ada catatan yang bilang kalau ada 84 dialek berbeda yang dipakai di sana. Jadi menguasai Melaka itu artinya memegang kunci brankas kekayaan dari timur. Coba lihat perbandingan kekuatan ini. Di atas kertas, ini pertempuran yang nggak seimbang banget. Portugis cuma datang dengan kurang dari 2.500 orang. Sementara itu, Sultan Mahmud Shah punya sekitar 20.000 prajurit, ribuan senjata api, bahkan 20 gajah perang. Kelihatannya mustahil kan buat Portugis? Tapi mereka punya satu kartu truf, satu keunggulan teknologi yang mengubah segalanya. Bunyi apa ini? Seperti guruh. Apa namanya senjata yang bulat itu maka ia membunuh? Kutipan dari sejarah Melayu ini, wah ini benar-benar ngasih kita gambaran betapa dahsyatnya efek psikologis meriam Portugis. Bayangin Anda jadi prajurit yang belum pernah lihat senjata kayak gitu. Suaranya menggelegar kayak guntur, dan proyektilnya bisa membunuh dari jarak jauh. Teknologi inilah yang akhirnya meruntuhkan pertahanan Melaka. Setelah kota jatuh, penjarahan pun dimulai. Dan di momen kemenangan inilah, sebuah keputusan yang sangat fatal diambil. Menggunakan Flor de la Mar, kapal tua yang rapuh itu, untuk mengangkut semua harta rampasan kembali ke Portugal. Sebuah keputusan yang ternyata akan mengubah sejarah. Coba kita lihat apa aja sih yang ada di dalam kapal itu. Ini bukan cuma koin emas biasa ya. Kita bicara soal 80 ton emas, 200 peti penuh berlian, rubi, dan zamrud, artefak-artefak tak ternilai kayak 4 singa emas padat, bahkan ada juga harta intelijen, yaitu peta rahasia ke Kepulauan Rempah. Plus, seluruh kekayaan pribadi Gubernur Albuquerque juga ikut dimuat. Skala kerugiannya benar-benar nggak terbayangkan. Dan inilah awal dari akhir. November 1511. Flor de la Mar yang udah kelebihan muatan dan ringkih berlayar lurus menuju amukan badai monsun. Rasanya kayak semua elemen alam semesta berkonspirasi untuk menciptakan bencana. Kehancurannya terjadi begitu cepat. Kapal itu menabrak karang dan lambungnya yang udah lapuk itu langsung patah jadi 2. Dalam sekejap, semua harta karun itu tenggelam bersama lebih dari 400 nyawa.
Ironisnya, sang gubernur, Albuquerque, justru selamat di atas rakit darurat. Dan dari seluruh harta rampasan senilai miliaran dolar itu, satu-satunya yang bisa dia selamatkan cuma seorang gadis muda. Tragedi itu kemudian melahirkan salah satu misteri arkeologi paling besar dan paling bikin penasaran di dunia. Pertanyaannya, kenapa setelah 5 abad kita masih juga belum menemukannya? Jadi, kenapa susah banget? Pertama, geografi. Garis pantai Sumatera itu udah bergeser sampai 5 kilometer. Artinya, bangkai kapal itu bisa jadi sekarang udah nggak di laut lagi, tapi terkubur di bawah daratan. Kedua, lumpur. Endapan dari sungai-sungai besar kemungkinan besar udah menimbun bangkai kapal di bawah lapisan lumpur yang tebalnya bermeter-meter. Dan ketiga, kondisi Selat Melaka sendiri. Arusnya deras banget dan airnya keruh. Jarak pandang di bawah air itu praktis 0. Padahal yang nyoba udah banyak banget loh. Pemburu harta karun, arkeolog, pemerintah, semuanya udah menghabiskan jutaan dolar. Mereka pakai teknologi paling canggih, magnetometer, sonar, semuanya. Dan hasilnya? 0 besar. Nggak ada satupun bukti pasti di mana lokasi Flor de la Mar. Dan ini dia nih, lapisan kerumitan terakhir. Anggap aja besok pagi bangkai kapalnya ketemu. Masalahnya nggak selesai di situ. Justru pertempuran baru dimulai. Pertanyaannya sekarang, siapa yang berhak atas isinya? Setidaknya ada 3 negara yang siap-siap rebutan dengan klaim yang sama-sama kuat. Portugal bilang, itu kapal angkatan laut kami, jadi selamanya milik kami. Malaysia nggak mau kalah. Tunggu dulu, harta itu kan dicuri dari tanah kami, harusnya dikembalikan. Dan Indonesia punya argumen kuat. Lokasinya di perairan kami, jadi itu milik kami. Tanpa ada kesepakatan, harta karun ini bakal selamanya terjebak dalam kebuntuan diplomatik. Jadi, misteri ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Apakah suatu hari nanti teknologi bakal cukup canggih untuk menembus lumpur dan waktu dan akhirnya mengungkap rahasia Flor de la Mar? Atau apakah harta karun terbesar yang pernah hilang ini memang takdirnya untuk tetap jadi legenda? Terkubur selamanya di suatu tempat di lepas pantai Sumatera? Jawabannya sampai hari ini masih tersembunyi di dasar lautan.